Halo dan namo buddhaya, semua sahabat sedama. Kembali bersama Smart Education. Sahabat Dhamma, seringkali kita mendengarkan wejangan Dhamma dalam berbagai kesempatan seperti perayaan hari besar, puja bakti umum, dan acara ritual lainnya. Namun, kebiasaan seorang manusia setelah mendengar Dhamma akan melupakannya begitu saja. Padahal sebenarnya ada 3 tingkatan Dhamma yang patut untuk dilakukan setelah mendengarkan Dhamma. Apa saja 3 tingkatan Dhamma yang dimaksud? Dalam Smart Education kali ini, kita akan membahas 3 tingkatan mempelajari Dhamma. Dalam ajaran Buddha, perjalanan menuju kebebasan batin melalui Dhamma dapat dipahami dalam 3 tingkatan. Pertama, Pariyati Dhamma atau belajar Dhamma. Kedua, Patipati Dhamma atau mempraktikkan Dhamma. Dan ketiga, Patiweda Dhamma atau merealisasikan Dhamma. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi pedoman bagi siapapun yang ingin mencapai kebijaksanaan sejati. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga tingkatan Dhamma. Mari kita simak bersama. Pariyati Dhamma, belajar dan memahami Dhamma. Pariyati Dhamma adalah tahap awal dalam perjalanan spiritual, yaitu mempelajari dan memahami ajaran Buddha secara intelektual. Ini mencakup pembelajaran kitab suci Tipitaka, mendengarkan ceramah Dhamma, serta berdiskusi dengan para guru atau sesama praktisi. Tanpa pemahaman yang benar, seseorang mungkin memiliki kesalahpahaman tentang Dhamma yang dapat menyebabkan praktik yang keliru. Oleh karena itu, belajar Dhamma sangat penting sebagai fondasi yang kokoh sebelum memasuki tahap praktik. Namun, pembelajaran ini tidak cukup hanya berhenti pada teori. Pemahaman intelektual harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar memiliki manfaat yang nyata. Patipati Dhamma, mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan. Setelah memahami ajaran, langkah berikutnya adalah Patipati Dhamma, yaitu mengaplikasikan dalam tindakan, ucapan, dan pikiran. Hal ini mencakup praktik sila, samadhi, dan panya. Sila atau moralitas adalah mengendalikan perilaku dengan mengikuti 5 sila atau lebih, menjaga ucapan dan tindakan agar sesuai dengan Dhamma. Samadhi atau konsentrasi adalah melatih ketenangan batin melalui meditasi, sehingga pikiran menjadi stabil dan jernih. Panya atau kebijaksanaan adalah mengembangkan pemahaman mendalam tentang sifat kehidupan yang tidak kekal atau anicca, penderitaan atau dukkha, dan tanpa inti diri atau anatta. Tanpa praktik, pemahaman Dhamma hanya menjadi sekadar teori. Oleh karena itu, melaksanakan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari akan membantu seseorang mengikis kotoran batin dan memperkuat kebijaksanaan. Patiweda Dhamma, merealisasikan Dhamma. Tahap tertinggi dari perjalanan ini adalah Patiweda Dhamma, yaitu realisasi langsung terhadap kebenaran Dhamma melalui pengalaman batiniah. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya memahami Dhamma secara teori dan praktik, tetapi benar-benar mengalami pencerahan batin.
Realisasi ini terjadi ketika seseorang melihat secara langsung hakikat kehidupan sebagaimana adanya, tanpa distorsi kilesa atau kekotoran batin. Dengan memahami dan mengalami anicca, dukkha, anatta, seseorang akan terbebas dari belenggu penderitaan dan mencapai nibbana, kebebasan sejati. Pariyati Dhamma, Patipati Dhamma, dan Patiweda Dhamma merupakan 3 aspek yang tidak terpisahkan dalam perjalanan spiritual. Memahami Dhamma adalah langkah awal, tetapi tanpa praktik, pemahaman tersebut tidak akan membawa perubahan nyata. Pada akhirnya, hanya dengan realisasi langsung, seseorang dapat mencapai kebebasan sejati dari penderitaan. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak hanya berhenti pada belajar Dhamma, tetapi juga berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari hingga akhirnya mencapai realisasi sejati. Demikianlah sahabat Dhamma, 3 tingkatan Dhamma yang patut untuk dilakukan setelah mendengarkan Dhamma. Nantikan topik-topik Smart Education selanjutnya. Silakan like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhammadana yang merupakan pemberian yang tertinggi di antara semua pemberian lain agar dapat dirasakan oleh banyak orang.